Hey guys, what is up? It's me, Harry Muladi here. Dan sekarang aku lagi ada di bawah kaki Gunung Burnitelong guys. Wow, cuacanya ini lagi bagus juga. Di video kita kali ini aku akan jelasin tentang step by step yang aku lakukan. Ya, workflow-nya kalau dalam bahasa Zimbabwe. Workflow-nya yang aku lakukan kalau misalnya aku tuh ngedit foto di Lightroom. Sekaligus step by step yang aku lakukan kalau misalnya aku tuh ngambil fotonya guys. Secara lebih singkat. Nah, kalau misalnya kamu mau nonton video ini dalam keadaan fokus, aku sarankan kamu download dulu videonya di offline, terus tonton dalam keadaan khidmat. Tonton dalam keadaan khidmat guys. Oke, langsung aja kita check this out. Oke, jadi gini dia pemandangannya guys. So ini dia setting yang biasanya aku pakai. Biasanya aku tuh pakai yang RAW tambah L. Artinya format RAW sama JPEG, sekalian yang ukuran L. Menurutku, kamu harus pakai format RAW kalau mau maksimalin editing. Karena meskipun ukurannya besar, tapi info yang ada di foto belum dikompres kayak yang ada di JPEG. Jadi nanti pas masukin ke Lightroom, ngedit cahayanya juga masih enak guys. Beda dengan yang JPEG, ngeditnya tuh terbatas karena hasil fotonya udah dikompres. Ada plus, ada minus. Itu nanti mungkin aku bikin konten khususnya. Oke, jadi langsung aja kita take fotonya. Biasanya tuh aku pergi hunting gak pakai tripod ya guys. Pakai tripod kadang-kadang malah bikin aku jadi lama. Jadi ini dia hasil fotonya. Oke, seperti biasa kita harus khayalkan dulu bagaimana hasil akhir foto yang kita inginkan sesuai imajinasi. Kalau kamu pertama di Lightroom, aku pernah bikin tutorial tiap toolsnya. Langsung aja silahkan tonton video itu sebelum atau sesudah video ini. Pas baru ngedit, aku selalu centang bagian remove chromatic aberration atau apalah sebutannya. Gunanya tuh biar silau-silau aneh di pinggiran sisi gambarnya tuh jadi hilang guys. Kadang-kadang juga centang enable profile correction, tapi terserah, ini sesuai selera. Nah, kalau kita ke atas lagi, aku maunya ini tuh foto jadi lebih kaya warna, agak dingin, kehijauan, tapi langitnya tuh biru, sama warnanya tuh lebih kaya gitu guys. Jadi kita ganti aja deh color profile-nya ke Adobe Landscape. Setelahnya, aku selalu edit white balance-nya, tapi biar aku tahu arah warnanya tuh kemana, aku naikin vibrance sama saturation-nya bentar, kayak gini. Sampai penuh guys, sementara aja. Nah, biar aku tahu arah warnanya kalau misalnya kita mainin di temp itu gimana. Nah, aku pengen bagian kuning gunung itu berhentinya di dekat lereng. Jadi aku arahkan aja temperatur ini sesuai keinginanku bentar. Lihat ya guys, kalau kita turunin penuh bakalan jadi biru gini dia. Tapi aku naikin aja dikit, agak setengah. Nah, ini dia kreasi temperatur warna yang aku inginkan. Setelahnya, tinggal kita balikin lagi vibrance sama saturation-nya. Nah, setelah aku tahu warnanya, aku mau menstabilkan warna. Biasanya dimulai dengan nurunin highlights, naikin shadow sedikit. Kalau terlalu putih warnanya, turunin white. Sama biar nggak keterangan, biasanya aku turunin juga nih blacks-nya dikit. Biar fotoku jadi lebih jelas, aku naikin lagi clarity sama dehaze-nya. Kan ini pemandangan. Ini tuh udah jauh lebih baik guys. Nah, baru aku naikin lagi vibrance sama saturation-nya kayak tadi. Tapi nggak barbar sampai 100 kayak tadi ya, nggak. Naikin dikit aja sesuai kebutuhan. Cukup biar ini kelihatan natural aja. Selanjutnya aku biasanya mainin tools yang di atas ini guys. Graduated filter, radial filter, sama adjustment brush. Ideku mengatakan kayaknya akan lebih bagus kalau awan ini dibiru gelapin lagi dikit. Jadi aktifin deh graduated filter. Buat yang nanya, ini tuh gunanya untuk ngasih filter secara bentuk garis gradasi gitu. Lihat ya. Aku tinggal letakkan filternya di bagian atas, lalu kosongkan dulu semua adjustment, ubah dulu range mask-nya jadi luminance, dan lihat ini. Maka kita akan tahu bagian mana yang terdampak. Yang merah ini doang yang kita edit pas tahap ini. Karena tadi aku pengen birunya jadi lebih gelap, turunin deh exposure-nya. Kayaknya di pandanganku awan di kiri itu masih terlalu terang, tapi aku maunya cuma bagian itu. Karena ini lingkaran, jadi aku mainin deh di radial filter. Sama stepnya kayak step yang graduated filter tadi. Turunin exposure-nya sesuai kebutuhan. Oke, kayaknya ini udah cantik guys, udah bagus. Jangan kelebihan juga, nanti malah nggak natural. Selanjutnya, untuk color grading, aku mainin lagi di tone curve. Belajar kurva ini nggak rugi guys untuk jangka panjang. Memang sih kelihatannya kayak kurva aja, tapi pas udah lancar, kita bakal ngerasa kayak, wah ini alat tuh penting ternyata. Kayak yang aku bilang tadi, di foto ini aku mau kasih tunjuk fotonya agar kelihatan lebih hijau bagian tengahnya. Jadi tinggal aku pilih deh, warna hijau aja dan atur sesuai kebutuhan. Di bagian tengahnya aja kalau ini, midtones.
Kemudian yang warna biru, aku mau awannya jadi lebih biru. Di highlights-nya kita tinggal geser ke kiri kayak begini guys. Kalau kurva nggak usah terlalu banyak guys, dikit aja. Tapi perubahannya bakalan terasa dan kelihatan natural. Setelah itu, color. Bagian warna mana aja yang di foto ini yang mau aku ubah. Pertama tuh tentu daun-daun di bawahnya. Dari tadi aku lihat ini tuh warnanya bikin detail info di foto ini jadi nurun. Jadi daun keringnya nggak kelihatan. Biar kelihatan, turunin deh di bagian hue di orange. Kemudian bagian hijaunya doang aku mau hijaunya tuh lebih asri guys. Naikin hue-nya lagi dikit. Aqua juga mungkin bisa nih. Coba kita tes, berubah nggak? Di saturation naikin hijaunya biar makin pekat. Sama orange, of course aku juga turunin. Sama yellow juga biar kuningnya tuh lebih menyatu dengan alam. Selanjutnya luminance. Ini tuh gelap terangnya warna. Aku mau birunya jadi lebih kontras dan kelihatan stabil dalam waktu yang sama. Jadi aku turunin aja nih birunya. Dikit aja. Yellow juga kita mainin sama orange dikit. Lihat nih guys, perubahannya kelihatan kan? Jadi lebih enak gitu di mata. Selanjutnya tuh kalibrasi. Biasanya aku mulai dari warna biru dulu. Ini aku penuhin dulu biasanya di awal. Full langsung kayak gitu. Biar kita tahu arah warnanya itu sebenarnya ke mana. Terus tes lagi dan lagi. Ya diraba-raba lah. Habis ngedit yang biru, baru deh aku coba yang hijau. Habis itu yang merah. Intinya kita atur aja sesuai kebutuhan. Diraba-raba lah. Dan ya, inilah hasil fotonya guys. Kamu bisa nilai sendiri sejauh apa perubahannya. Kalau mau belajar lebih banyak lagi, silahkan cek aja videoku lainnya. Kalau mau lebih dekat, follow Instagramku, pantengin di akun sampai glow up. Jadi semakin hari, kita semakin berkembang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tapi saat video YouTube mati, biasanya meninggalkan subscribers. Terima kasih.